mencari yang baru, yang beda dengan tugas yang pertama. Ya, itu pertama dari mulai judul, kemudian dari mulai paradigma, dari mulai paradigma penelitiannya, hipotesisnya, itu kalau bisa berbeda dengan yang pertama, ya. Codingnya juga gitu. Tapi kalau misalnya mau ambil judul dari jurnal, em, sebaiknya ini aja deh, ngambil judulnya sesuai dengan minat kalian. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngambil judul dari jurnal, tapi yang diadaptasi hanya dua atau satu variabel aja. Jangan plek-plek semuanya empat atau limanya sama persis kayak jurnal. Jangan, nanti takutnya jadi plagiarisme. Jadi ya jatuhnya takutnya plagiat gitu ya. Jadi boleh diadaptasi atau boleh diadopt atau boleh di apa ya berdasarkan jurnal, tapi jangan semua variabel yang diambil itunya judulnya. Ya, dan sesuai dengan minatnya. Minatnya itu artinya, kayaknya permasalahan burnout di tempat saya kerja kayaknya menarik deh, saya angkat deh gitu. Atau misalnya permasalahan tentang employee retention. Kalau SDM tuh banyak banget judul-judul yang baru ya. Employee retention, kemudian ethical leadership, kemudian diversifikasi gender gitu. Atau misalnya job embeddedness gitu. Kemudian ada lagi rule clarity, self efficacy. Jadi kalau di SDM itu nggak berbicara disiplin kerja terus atau motivasi kerja terus ya. Jadi banyak banget gitu judul-judul yang baru yang menarik yang bisa diangkat gitu. Yang pertama intinya sesuai dengan minat, terus cari jurnalnya tapi di-adopt atau diadaptasi hanya dua atau satu variabel aja ya. Kalau untuk objeknya bebas, gimana kalian, tapi disarankan tadi sesuai dengan minat lagi ya. Artinya pengennya nanti menelitinya di mana gitu. Kalau saran saya sih kalau ternyata welcome tempat kalian kerja dan transparan, ya udah angkat aja, jadikan itu sebagai objek penelitian di tempat kalian bekerja. Kalau misalnya perusahaan tempat kalian bekerja itu kooperatif atau misalnya transparan lah gitu ya, ambil aja. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, kayaknya saya nggak nyaman deh Bu kalau di tempat kerja, soalnya bakalan jadi nggak profesional nantinya, atau misalnya efeknya ke karir saya jadi nggak bagus karena saya banyak menuntut perusahaan. Ya udah, cari aja perusahaan lain gitu Oh, ya. iya, oke Bu. Berarti Oke. nanti paradigmanya memang dilihat ngambil dari judul kita ya Bu ya ke sananya jurnal itu kita hanya mencari contoh yang mirip variabelnya ya. Ya, variabelnya aja. Nah, Ya, untuk paradigmanya ya apa, bikin judul. improve improve kalian gitu dari berdasarkan judulnya. Kalau misalnya ternyata judulnya ada 4 X1, X2, Y, X1, X2, M sama Y, berarti ya bentuknya juga seperti itu ya. Mana ya? Udah saya share karena udah saya pelajarin di pertemuan pertama ya. X1, X2 independen di kiri, kemudian mediasi itu di tengah, kemudian M-nya, Y-nya di ujung, dependennya. Kalau misalnya Bu pengen model paradigma penelitiannya, saya cuma mau pakai independen dan dependen aja, silahkan nggak apa-apa. X1, X2, X3, X4 di kiri, kemudian nanti di sisi kanan hanya Y aja, nggak apa-apa. Atau misalnya pengen lebih complicated lagi, pengen lebih rame lagi, dia independennya cuma satu di kiri, kemudian mediasinya ada dua, atas sama bawah, kemudian Y-nya, dependennya di sebelah kanan cuma satu. Jadi total ada empat. Tapi empat itu bisa jadi bisa jadi delapan hipotesis. Aduh, tab saya lagi dipegang anak lagi ya, dia lagi Zoom English. Jadi saya nggak bisa coret-coret. eh Gimana ya? Ada yang bisa mewakili nggak? Coba anugerah lagi. Bisa nggak anugerah? Buka kamu Word ya. Coba buka Wordnya, share screen dulu. Atau. Oh, sorry. Saya bisa deh kayaknya. Wait. Nah, ini nih. Yang menarik nih ya. Pertanyaannya jadi bercabang kemana-mana ya kita.
Bentar, saya buka Word-nya dulu. Hmm. Oke, jadi ada tiga sebenarnya ya, model atau paradigma penelitian itu. Ini model yang pertama, paradigma penelitian yang pertama. Ini harus digambar dulu ya. Oke. Aduh, semoga nggak lemot ya laptopnya. Ini yang pertama, yang pertemuan pertama saya bahas ya. Ya kurang lebih gambarnya seperti ini lah ya. Nanti tinggal dirapikan aja. Ini model yang pertama. Coba model yang pertama masih ingat nggak? Aluna, mana? Arauna atau Aluna? Masuk nggak dia hari ini? Iya, Bu. Gimana, Bu? Ya, ini siapa? Aruna atau Aruna sih namanya? Arauna, Bu. Nah, Arauna nih, termasuk yang bolong-bolong nih, ya. Jadi kalau yang Ya, Bu. Mohon bolong-bolong, maaf, Bu. kehadirannya saya notice nih ya. Kayak kalau ini pertemuan pertama kamu masuk nggak? Aduh, kemarin absen, Bu. Yang waktu pertama, pertama banget. Absen ya. Absen, Bu. Oke, Rizka, coba Rizka. Ini totalnya ada berapa hipotesisnya? Masih inget nggak? Saya baru masuk sekarang. Kamu baru masuk hari ini. Kayak Muhammad Irwansah, coba. Ada berapa hipotesis yang sudah kita bahas kalau modelnya seperti ini? Ada 7 dok. Bu, Ada berapa? Ada 7. ada Eh, 7 bu. yang satu, yang mana? X1 ke? X1 ke Z, Kemudian yang kedua, X2 ke Z, X2 ke Z. Kemudian yang ketiga, X1 ke Y, ya, oke. terus Hmm, X2 ke Y, X2 ke Y. oke, misalnya nih ya, ini misalnya variabel tentang ethical leadership, ethical li- leader, ini enak dicoret ya sebenarnya. Ethical leadership, ini misalnya dalam kurung X1 ya. Ya, kurang lebih gitulah ya, nanti tinggal dirapiin aja. Kemudian di sininya, misalnya variabel X2-nya tentang komunikasi organisasi. Ini semisal ya. Ini X2-nya. Kemudian ini variabel M-nya, misalnya disiplin kerja. Kita ambil judul yang sangat-sangat sederhana. Ini misalnya M-nya, kemudian di sini kinerja pegawai. Kinerja pegawai. Ini dalam kurung. Y. Hipotesis yang pertama gimana? Ethical Coba, leadership. Dewansa, hipotesis yang pertama, X1 ke Satu ke M, X1 ke M. Hipotesis yang kedua, X2 ke M, X2 ke N. Hipotesis yang ketiga, X1 ke Y, X1 ke Y. Keempat, X2 ke Y, X2 ke Y. 5, 5, M ke Y,
M ke Y, ke 6, 6 pengaruh tidak langsungnya tidak itu langsungnya. M, M apa M memediasi, memediasi X1 itu ke terhadap ke Y. M, H7, M M, memediasi X2 memediasi ke Y. X2 ke Y ya. Oke, ada 7 ya. Ya, Bu. Oke, jadi buat yang baru masuk jangan bingung. Ini tuh nanti pada saat ditesisnya bukan seperti ini, bukan X1 ke M ya. Jadi ini hanya sekedar ya biar cepet aja lah ya. Jadi nanti H1-nya jadi gini. Hipotesis yang pertama, misalnya X1 berarti ethical leadership berpengaruh terhadap kinerja, bukan terhadap disiplin kerja. Nah, gitu. Ya, ini H1-nya. H2-nya tinggal disesuaikan. H2-nya berarti komunikasi organisasi berpengaruh terhadap disiplin kerja gitu. Nah, dasarnya buat menentukan hipotesis ini dari mana? Harus ada rujukan jurnalnya. Cari jurnal yang menyatakan bahwa ada loh pengaruhnya gitu. Jadi kita nggak ngarang gitu ya. Ngebuat ini tuh nanti di tesisnya harus ada dasarnya. Oke, ini model yang pertama. Model yang kedua, ininya M-nya ada dua. X-nya ada satu, M-nya ada dua. Kemudian, nah jadi dia posisinya nanti gini. Nah ini lebih banyak lagi. Ini malah 8 nanti. Nah, jadi arahnya, ini kalau jadi tesis itu bisa jadi 200 halaman tuh udah paling dikit loh. Bisa jadi 300 ya. Itu akan lebih luas lagi. Karena yang namanya pembahasan itu menjawab rumusan masalah. Oke, ini termasuk yang menarik nih kalau yang model seperti ini. Dan jarang orang mau ngambil ini karena sulit. Ya, oke. Ini tadi ibaratkan ethical leadership. Kita ibaratkan variabelnya ethical leadership. Ini jadinya M2. Nah, ini jadinya M1. Nah, hipotesis yang pertama. Eh, Buat yang baru hadir, nanti ini tuh digambar, dibikin seperti ini. Misalnya hipotesis yang pertama, em, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini salah nih. Harusnya ya, ini ke sini, ini kebalik kan. Ini ke sini. Ini H5. Nah, itu. H6 nih yang di atas. Hmm.
Bukan garis ini tuh harusnya putus-putus. Ini H8, H9-nya. Kalau putus-putus itu berarti pengaruhnya tidak langsung, ya. Kalau yang putus-putus. Kalau yang lurus berarti pengaruhnya secara langsung. Gitu. Hmm, 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 hmm. Udah. Oke. Nah, jadi nah nanti yang ke-10 tuh gini. Ini nggak dipakai juga nggak apa-apa sih, cuman buat pengetahuan aja ya. Nah, jadi gini. Nah, ya. Ini harusnya di sini tadi H8, ini H9, yang ini jadi H10. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini jadi 8. Nah, coba ini hipotesis yang pertama. Eh, hipotesis yang pertama dari mana ke mana? Coba, Deanira. Hipotesis yang pertama itu dari yang komunikasi organisasi, pengaruh komunikasi organisasi ke disiplin kerja, Ke, Bu. no, no, no. H1, H1. Ke
Oh, yang satu ke disiplin kerja bukan? Iya kan ya? Kinerja pegawai. H1 berarti ke Ki, Oh, langsung ke kinerja. Ke Y, arah panahnya dong. pengaruh komunikasi organisasi Y terhadap kinerja pegawai. Coba H2-nya. Untuk H2-nya komunikasi. Oh, Ibu ini X2-nya yang ethical leadership jadi M2. Mm-mm. Berarti Jadi jadi H2-nya, yang H2-nya ethical leadership ke Y. lihat panah, panah. Oh, ini H2-nya. Komunikasi organisasi ke disiplin kerja, Bu. Ke M1. Coba yoga, H3 yoga. Untuk H3-nya disiplin kerja ke kinerja pegawai. H4, H4-nya komunikasi organisasi ke ethical leadership. H5, H5-nya ethical leadership ke kinerja pegawai. H6, H6-nya komunikasi organisasi ke disiplin kerja. bukan, disiplin kerja, Ya, memediasi, memediasi. Sorry, gimana Bu maksudnya? Dari komunikasi organisasi, memediasi, enggak, disiplin kerja gitu. disiplin kerja, Disiplin kerja, memediasi, memediasi, komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai. gitu. H7-nya, H7-nya ethical leadership, memediasi, komunikasi organisasi mhm, ke kinerja pegawai. Betul Bu? gitu. Betul, H8, H8 itu, nah ini gimana cara penyebutannya Bu? M1, Oh, dari berarti M1, disiplin kerja, disiplin kerja dan ethical leadership bersama-sama ya, memediasi memediasi, pengaruh antara komunikasi organisasi ke- ke kinerja pegawai. nah, gitu. Ya, jadi hipotesis yang pertama itu komunikasi berpengaruh terhadap komunikasi organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Nah, gini ya. Ini hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua, berarti komunikasi organisasi berpengaruh terhadap disiplin kerja. Udah gitu. Itu rumusan hipotesisnya. Ya, bisa dipahami? Bisa? Terus kalau H7 berarti disiplin kerja memediasi pengaruh antara enggak H7-nya berarti ethical leadership memediasi pengaruh antara komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai. Gitu. Kalau H8-nya berarti disiplin kerja dan ethical leadership bersama-sama memediasi pengaruh antara komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai. Jadi mereka bareng-bareng gitu ya. Berarti pengaruh secara langsungnya ada 5, pengaruh tidak langsungnya itu ada 3. Yang dimaksud pengaruh tidak langsung itu artinya ada mediasinya. Nggak langsung dari X ke Y, tapi ada perantara di tengahnya. Itu namanya pengaruh tidak langsung. Nah, ya. Jadi tadi balik lagi ke pertanyaan Dianira ya tadi. Eh, model paradigma itu sesuai dengan judulnya. Jadi kalau misalnya ini judulnya, kalau kita lihat dari gambar ini, berarti judulnya pengaruh ethical leadership, ethical leadership dan
komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai melalui disiplin kerja sebagai variabel mediasi. Nah, jadi kalau judulnya seperti ini, berarti paradigma penelitiannya seperti ini. Jadi membentuk paradigma itu sesuai dengan arah judulnya. Kalau ini gimana, Bu, judulnya? Contoh, berarti di bawah aja lah ya, harusnya di atas. Oke, kita pakai ini. Kalau model seperti ini, paradigmanya judulnya seperti apa, Bu? Berarti pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai melalui disiplin kerja dan etika leadership sebagai variabel mediasi. Nah, jadi X ke Y dulu. Intinya variabel mediasi itu selalu belakangan, selalu di belakang. Ya, X sama Y. X itu selalu di depan, bahasanya, katanya. Y itu selalu di tengah. Kemudian M itu mediasi itu selalu di belakang kalimat. Nah, ini pun. Jadi, nggak suka-suka kita ngegambar paradigma itu sesuai dengan judulnya. Judul itu kan ada maksud, ada tujuan dari jurnal itu. Ada hubungan sebab akibat. Yang mana yang mempengaruhi, yang mana yang dipengaruhi. Nah, itu membentuk satu gambar paradigma penelitian, membentuk satu model. Di balik judul ini, jangan salah, menyimpan rumusan masalah, menyimpan tujuan, menyimpan maksudnya, menyimpan manfaat, menyimpan arah hubungan sebab akibat dari judul ini doang. Bisa kemana-mana kita. Bener dong? Dari judul kita bisa bikin gambar. Dari judul kita bisa bikin hipotesis. Dari judul, gini aja deh. Coba ya. Punyanya modelnya siapa ya? Coba-coba saya tampilkan dulu. Ini aja deh. Ya tahu ya, kalau ada yang pernah bikin nggak tugasnya? Kebetulan saya yang simultan juga ada sih Bu tugasnya yang kemarin. Yang kemarin. Nah, ini contoh. Thanks. Nah, gini doang. Berarti berapa hipotesisnya, Amanda? Kalau seperti ini. Ini X1-nya, ini X2, ini kita ibaratkan X3. Ini model yang ketiga. Berapa hipotesisnya? Kalau yang gini 3 Bu hipotesisnya. 1, 2, 3, 3 atau 4? Oh, bisa 4 Bu. Bisa 4, bisa 3 Soalnya, ya? ya. Oke. Cuma, sekarang saya mau jelasin dulu. Bisa 4, bisa 3. Dari mana? X1 ke Y itu menjadi hipotesis yang pertama. Oke, kemudian X2 ke Y itu menjadi hipotesis yang ketiga. X3 ke Y itu menjadi hipotesis yang ketiga. Nah, kemudian bersama-sama X1, X2, X3 bersama-sama mempengaruhi Y-nya. Nah, itu yang namanya uji F. Betul. Nah, ya. Ini agak lama juga ya gambarnya ya.
Nah, gini. Ya, ini berarti ada 4. H1-nya, ini H1, ini H2. Bukan dari terlihat gambar aja udah sederhana gitu ya. Ini H4. Nah, cuman ada beberapa perdebatan. Ini nanti saya share deh dalam satu ini. Jadi gini, kebanyakan dosen itu, apalagi Widya Tama, sudah menghilangkan H4. Jadi yang dipakai itu hipotesisnya kalau model seperti ini hanya dipakai 3. H1, H2, H3, H4 itu dihilangkan. Karena apa? Karena ada juga yang beranggapan berasumsi bahwa uji F atau uji simultan itu sama seperti uji kelayakan model. Uji kelayakan model atau uji kesesuaian. Kesesuaian model. Artinya apa? Ini bagian dari regresi, bukan hipotesis yang terpisah. Jadi ini itu diuji di awal sebelum kita melakukan regresi linier, sebelum melakukan korelasi, sebelum melakukan determinasi. Jadi urutannya uji koefisien korelasi. Emang kalau belajar hitungan ini nggak butuh 1,5 jam ya. Jadi butuh waktu yang lama sebenarnya. Uji determinasi dan uji T. Gitu. Sebelum uji T, sebelum uji F itu ada yang namanya uji instrumen penelitian. Nah, jadi gini urutannya. Yang tadi uji validitas yang kita udah belajar itu namanya uji instrumen. Uji validitas, kemudian uji reliabilitas. Kemudian masuk lagi, ini tahapan yang sebetulnya ya, yang wajib ada di tesis. Kalau kalian mengambil paradigma yang seperti ini. Kemudian uji asumsi klasik, itu yang keempat itu. Wah, di sininya ada uji normalitas data, uji heteroskedastisitas data, uji multikolinearitas data. Nah, gitu. Ya, ini. Nah, baru masuk ke uji F, baru masuk ke regresi berganda, baru masuk ke efisien, determinan, baru uji hipotesis. Kalau misalnya menurut dosen pembimbing, uji H4-nya dihilangkan. Berarti kita nggak pakai yang H4 ini. H4 ini udah termasuk ke dalam uji F tadi. Gitu. Ya, gimana? Bisa dipahami? Oke, bisa Bu. Jadi tergantung putusan dosen pembimbing ya Bu, apakah boleh digunakan ataupun tidak. Oke. Iya, gitu. Cuma urutannya Iya. seperti ini. Terus urutannya seperti ini berlaku nggak, Bu? Nanti di sini, di gambar yang model kedua sama di gambar model yang pertama. Belum tentu berlaku. Gitu. Karena kan bukan regresi yang dipakai di yang kedua ini. Kedua ini lebih tepatnya menggunakan apa? SEM-PLS. Sedangkan di SEM-PLS itu nggak ada tuh yang namanya uji regresi. Nggak ada uji korelasi, nggak ada uji determinasi. Jadi, alat analisis yang kalian gunakan itu yang pertama, sesuai dengan judul, itu ngebentuk paradigma. Paradigma nanti ngebentuk mau pakai software statistik apa. Nah, terus kalau yang misalnya model yang pertama, ini nggak tepat kalau pakai berganda. Nggak tepat kalau pakai SEM-PLS, tapi lebih tepatnya apa? PET analisis. Jadi macam-macam tuh ada softwarenya. Ada nanti SEM Amos. Nah, kalau yang pertama ini berarti pakainya PET analisis.
Kalau model yang kedua ini berarti pakainya apa? SEM PLS. Berarti model yang ketiga ini pakainya apa? Regresi linier berganda. Gitu. Ya, gimana? Makin terbuka aja ya. Makin ngebuat jadi, satu rasa pengen tahu, tapi yang kedua kadang bingung mau mulai dari mana, gitu ya. Pasti gitu yang ada di benaknya. Gimana? Ada lagi yang mau pertanyaannya? Kurniawan, Hidayat. Aduh, tidur kayaknya nih ya. Halo Pak Kurniawan. Pak Kurniawan, ini beneran tidur gitu? Ya ampun, suara saya kayak ngedongeng gitu ya. Kayak Yeni Ya, aku Yuliana. mau ngecas Coba. laptop gantian. Pengen Kenapa? Yeni Yuliana, ada yang mau bertanya nggak? Gimana, Yeni Yuliana? Ya, udah di mute kan, udah di unmute kan? Itu kan namanya apa? Coba, ini Muhammad Taufan. Sementara menyimak dulu, Bu. Nyimak dulu. Oke, kalau kalau dari segi ini, antusiasnya, pengennya gimana paradigmanya? Yang pertama aja, Bu, paradigma. Pakai Yang mediasi, Bu. pertama ini, yang Betul, mediasi ini, ya. betul. Berarti Ya, nanti tesisnya apa? Tugasnya menggunakan PET analisis, pet analisis betul, Ibu. ya. Kalau PET analisis, salah satunya menggunakan Sobel test. Saya Sobel kasih tes. ini aja, di dalamnya itu nanti ada Sobel test, gitu ya. Apalagi Sobel test itu Bu, ya semacam modelnya lah, gitu ya. Kalau kita yang model ketiga itu ada regresi, tapi kalau itu pakai Sobel test. Tuh. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Septiani, Ya, Bu. mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Sementara belum ada, Bu. Kenapa tuh? Masih bingung kalau misalnya pet analisis sama yang kemarin Ibu jelaskan tuh bedanya apa. Yang sekarang Yang kan judul yang selfie kebetulan yang di tugas itu sama seperti yang ada mediasinya. Nah yang itu mana nih? Model belum 1, 2, atau 3? ya model satu yang ada mediasi. Nah ini. Ya, terus apa? Gimana? Mm-mm. Nah terus kan tadi pakai pet analisis sama Sobel test. Nah itu yang itunya belum paham. Oh ya, eh kita nggak sampai situ sih nanti ya ininya. Nah, itu tuh sebenarnya pada saat kita sudah mendapatkan data primernya sih, udah bisa langsung diolah ya. Cuma nanti saya ajarin cara mencari hubungan tidak langsung, nilainya berapa, dan nilai nanti saya kasih tahu cara menjawab, menemukan angka dari ketujuh hipotesis ini. Gimana cara runningnya? Nanti saya ajarin di hari Senin, insya Allah ya. Jadi kita belajar hari ini hanya untuk penugasan sampai ke valid, reliable, sampai ke asumsi klasik, semua keempat-empat itu. Gitu. Nah, nanti pada saat Senin, itu saya ajarin cara menemukan angka di hipotesis ini. Nah, di sini nanti kan nggak cuma, jadi gini, kalau di paradigma gambarnya itu H1, tapi nanti pada saat di pembahasan bab 4, H1 ini berubah jadi angka. Misalnya 0,350 didapat dari mana, Bu? Dapat dari SPSS nanti. 0,30 itu menunjukkan apa, Bu? Menunjukkan angka pengaruhnya.
Oh, pengaruhnya sebenarnya hanya 0,30 kok antara X1 ke M. Kalau dibikin dikali 100 cuma berapa persen? 35%. Gitu ya. Jadi nanti hipotesis hipotesis ini berubah jadi angka. Angkanya didapat dari mana? Nanti dari pengolahan aplikasi SPSS itu. Gitu ya. Itu kita pelajarin di hari Senin. Nah, itu untuk tugas besarnya nanti. Jadi tugas besarnya nanti uji instrumen setelah yang hari Jumat ini ya. Uji instrumen, uji asumsi, dan uji PET gitu. Jadi kita gabungin. Kalau kalau untuk yang besok Jumat dikumpulkan Minggu atau Senin pagi sampai sini dulu aja. Sampai asumsi klasik gitu ya. Data codingnya Baik, random, Ibu. sampelnya 100, judulnya itu harus ada dasarnya, kalian mengambil jurnalnya siapa ditulis, diadaptasi atau dimodifikasi dari jurnal apa, itu ditulis. Oke, Baik, gimana? Ibu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Siapa ini? Yeni, Bu. Sudah Oh, terdengar iya. suaranya? Oh, sudah. Gimana? Ya. Ini, Bu, di saat kita mencoba uji validitas, ya, menggunakan SPSS dan datanya itu random, diperoleh data tuh jadi hampir 50% valid dan 50% tidak valid. Apakah boleh nih, Bu, seperti itu? Oke. 50%-nya valid, 50%-nya 50 itu tuh dari mana aja? Apakah dari Kalau variabel X, misalkan apakah dari dari variabel Y? dari 10 indikator, Bu, atau Hmm. Untuk hanya untuk X1 aja, apa X2 apa semuanya? beda-beda. Jadi ada yang X1 misalkan 7 yang validnya, 3 yang enggak gitu. X2-nya ada yang 6 valid, 4 3. Kebetulan misalkan yang kita gunakan itu untuk paradigmanya itu yang ketiga tadi, Bu. Yang X1, Hmm. X2, X3 terhadap Y. Oke. Nah, ini bagaimana, Bu? Apakah diperbolehkan seperti itu? Atau memang data tuh harus semuanya valid? Atau misalkan kalau memang ada yang tidak valid itu harus berapa banyak gitu yang diperbolehkan gitu, Bu? Terima kasih. Ya. Tadi ya sudah saya singgung sedikit kalau misalnya untuk kebutuhan tugas, kalau untuk kebutuhan tugas nanti itu wajib valid semua. Yang ditampilkan di penugasan ini wajib valid semua. Jadi kalau misalnya eh, kan kita belum pakai data primer, belum nyebarin langsung. Kalau misalnya ada 10 untuk variabel X1 aja, 2 tidak valid, hilangkan. Gitu. Itu solusi yang kedua. Solusi yang pertama itu dimodif lagi, di dirapikan lagi Excelnya, dirubah lagi Excelnya, kemudian running ulang sampai sampai menemukan benar-benar berapa kali percobaan. Kalau misalnya ternyata nggak valid, coba lagi, ganti lagi. Oh mungkin 5, satunya, duanya saya ganti 4 deh gitu, sampai menemukan yang betul-betul valid gitu ya. Ada kok perubahannya kok, bener deh ya gitu. Itu untuk kebutuhan tugas semuanya harus valid. Yang pertama tadi solusinya dimodif lagi Excelnya. Yang kedua kalau betul-betul udah mentok, Bu, saya udah 10 kali percobaan, ya udah hilangkan aja. Dari 10 misalnya pakai aja yang valid, nggak mungkin dong dari 10 cuma 2 yang valid ya. Masih sosok lah, masih 80-20% gitu ya. Hilangkan yang tidak validnya. Cuman pada saat nanti langsung terjun ke lapangan tesis, itu wajib dibikin lagi kuesionernya, disebar lagi, di coding lagi, diolah lagi gitu. Karena kita yang namanya tesis itu nggak boleh manipulasi data ya gitu. Atau solusi yang kedua, dihilangkan hipotesisnya yang tidak valid. Itu kalau kita benar-benar nyusun tesis nanti ya. Bikin lagi kuesionernya dengan bahasa yang berbeda, kemudian sebar lagi, coding lagi, olah lagi. Gitu. Gimana? Sudah menjawab? Ya, baik, Bu, terima kasih. Kebetulan memang ini pertemuan kedua saya, jadi masih mencoba-coba, Bu. Oke. Sip, sip. Mengingat waktu juga ya, sudah jam 9.05.
Oke, ini yang saya merahin, ini sebetulnya yang bisa dihilangkan. Ya, yang bisa dihilang. Ya, yang kalian nggak apa-apa ilangin gitu. Nah, kalau ini mah wajib yang itemnya cuman diganti variabel sama diganti angka. Nah, ini nanti cover dihilangin yang merahnya, berarti diganti cover gitu. Covernya satu halaman sendiri gitu ya. Tanya deh sama KM atau gimana mengenai covernya ya. Kemudian gambar paradigmanya tinggal digambar paradigmanya gitu ya. Ini mau dihilangin kalau cuma mau pakai yang model yang kedua, berarti model yang satu sama tiganya dihilangin. Pakai aja model yang kedua, tinggal copy paste ganti variabel ya gitu. Intinya saya mau ngasih jalan biar mudah aja gitu. Formatnya seperti ini, template-nya seperti ini. Template-nya itu. Oke, gitu aja nanti saya share ke KM atau nanti saya share ke grup yang ini yang barusan ini ya. Ditunggu penugasannya. Ingat variabelnya diadaptasi, kemudian atau misalnya kalian pengen minatnya kemana, paradigmanya digambar sendiri berdasarkan judul, kemudian dicari indikatornya, bisa indikator dari jurnal, kemudian di coding datanya, baru munculkan di yang tadi, yang apa, yang Word yang tadi saya kirim di uji valid, uji reliable, uji instrumen. Kemudian setiap hasil kalau mau bagus lagi penilaiannya masukkan jurnal, masukkan dasar jurnalnya. Eh, Hasil berikut sejalan dengan jurnal yang menyatakan bahwa bla 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 gitu. Dikasih sumbernya, penelitinya siapa, tahunnya berapa gitu. Ya, jadi harus ada sumber rujukan jurnalnya. Gitu. Makin banyak, makin detail, makin bagus, makin makin bisa saya puas gitu. Ya, saya lagi haus nih, haus lihat tugas kalian ya. Jadi puaskan dengan tampilan visual yang oke. Oke, jangan make it simple, jangan dibuat simple gitu, yang detail ya pembahasannya. Oke, itu aja. Dikumpul ke KM, kumpul ke bisa langsung ya ngelink Anugerah ke G Drive-nya. Bisa nggak langsung submit teman-temannya? Izin Bu, kalau berdasarkan yang tugas 1 itu nanti bisa dibuat satu folder lagi tugas 2 di situ Bu. Oke, berarti mahasiswa bisa langsung submit di situ ya, atau harus kirimnya dulu ke kamu? Bisa langsung kalau melihat Bisa. yang kemarin. Nggak harus email Widyatama ya, email apapun ya. Nah, itu yang belum saya pastikan apakah bisa pakai email pribadi misalnya, ataukah harus login menggunakan email Widyatama itu belum saya coba, Bu. Oke, pada dasarnya saya mau mempermudah, bebas sih, yang penting intinya masuk aja itu tugas, ya gitu. Dan pada saat saya mau akses, mau lihat, nggak di lock, nggak dikunci, ya. Izin aksesnya tolong dibuka, diopenin, open akses buat saya ya. Untuk deadline-nya hari Minggu ya, Bu? Oh ya, deadline-nya hari Senin pagi, nggak apa-apa deh. Senin pagi. Senin pagi, lebih cepat lebih baik. Mau kumpul malam ini juga sok mangga ya, biar tenang, bisa bisa weekend gitu. Oke, itu aja. Tolong saya mau screenshot ya layar yang pertama. Satu, dua, tiga. Yang kedua.